Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zulfan dan di video kali ini saya akan membahas tentang sistem informasi manajemen atau biasa disebut dengan SIM. Tapi sebelum masuk ke materi, coba kita bayangkan dulu hal yang dekat sama kehidupan kita sehari-hari. Misal, kita punya toko kecil, setiap hari ada barang masuk, barang keluar, pelanggan beli ini itu, uang masuk, stok berubah dan pemilik harus tahu kondisi tokonya. Masalahnya, kalau semua itu masih dicatat manual di buku, lama-lama pasti ribet. Bisa salah hitung, lupa nyatet, lupa hilang, atau pas mau bikin laporan malah bingung sendiri. Nah, di situ kita bisa mulai paham kenapa sistem informasi manajemen itu penting. SIM hadir bukan cuma supaya bisnis terlihat modern, tapi supaya data yang berantakan bisa diolah menjadi informasi yang jelas dan bisa dipakai untuk mengambil keputusan. Nah, pertama-tama, apa sih sistem itu? Sebelum membahas SIM, kita harus paham dulu kata dasarnya, yaitu sistem. Sistem itu gampangnya adalah kumpulan dari bagian-bagian yang saling terhubung bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh, contohnya itu komputer. Komputer itu nggak cuma monitor atau CPU saja. Ada hardware, ada software, dan ada firmware. Itu manusia yang menggunakan komputer tersebut. Kalau ada komputer yang tidak ada software, ya tidak bisa dipakai maksimal. Kalau ada software tapi tidak ada manusia yang mengoperasikan, ya tetap tidak jalan. Jadi semuanya itu saling berkaitan dan saling membutuhkan. Sama seperti organisasi atau bisnis, ada manusia, prosedur, data, alat, dan aturan yang saling terhubung. Dalam sistem juga ada alur pidana, yaitu input, proses, output, dan tujuan. Misalnya di toko tadi, inputnya adalah data penjualan, prosesnya yaitu mencatat dan mengelola data, outputnya yaitu laporan penjualan. Tujuannya agar pemilik toko tahu kondisi usahanya. Jadi sistem itu sebenarnya dekat banget dengan kehidupan kita. Cuma kita kadang nggak sadar bahwa banyak hal di sekitar kita bekerja sebagai sebuah sistem. Dan yang kedua yaitu data dan informasi. Kita bahas perbedaan. Apa sih data dan informasi itu? Ini penting karena eh, banyak orang sering menganggap data dan informasi itu sama. Tapi padahal itu berbeda. Data itu adalah fakta mentah. Contohnya gini, nama barang dan harga barang, jumlah stok, tanggal transaksi, nama pelanggan, atau jumlah penjualan. Tapi data mentah itu belum tentu langsung bisa dipakai untuk mengambil keputusan. Misal, kita punya banyak angka transaksi. Kalau cuma dilihat satu-satu, mungkin kita malah pusing. Tapi setelah data itu diolah, kita bisa tahu barang mana yang paling laris, berapa total penjualan hari ini, stok apa yang hampir habis, atau bulan ini penjualan naik atau malah turun. Nah, hasil olahan data yang sudah punya makna itulah yang disebut informasi. Sebenarnya gini, data itu bahan mentah, informasi itu hasil olahannya. Contohnya seperti beras dan nasi. Beras masih bahan mentah, sedangkan nasi sudah bisa langsung dimakan. Data juga begitu. Data perlu diolah dulu supaya bisa menjadi informasi yang bermanfaat. Lanjut, apa sih sistem informasi manajemen? Sekarang kita masuk ke inti pembahasan. Sistem informasi manajemen adalah sistem yang membantu organisasi dalam mengelola data menjadi informasi. Lalu informasi itu digunakan untuk membantu proses manajemen. Bahasa gampangnya gini, SIM itu membantu orang-orang dalam organisasi supaya tidak mengambil keputusan hanya berdasarkan feeling atau kira-kira kayak gitu. Enggak kayak gitu.
Tapi, gini, misal pemilik toko ingin tahu barang apa yang paling laku bulan ini, stok mana sih yang harus ditambah, pendapatan bulan ini naik apa turun, bagian mana sih yang perlu diperbaiki. Kalau data tercatat dan dikelola dengan baik, pertanyaan-pertanyaan itu bisa dijawab dengan lebih jelas. Jadi SIM itu bukan hanya aplikasi, bukan hanya komputer, bukan hanya laporan. SIM adalah gabungan dari manusia, data, teknologi, prosedur, dan proses kerja yang saling mendukung. Komponen dalam SIM. Di dalam sistem informasi manajemen ada beberapa komponen penting. Yang pertama ada input. Input ini yaitu data yang dimasukkan ke dalam sistem. Contohnya data transaksi, data barang, data pelanggan. Dan yang kedua adalah modal. Modal bisa dipahami sebagai cara sistem mengelola data. Misal data penjualan dihitung, dikelompokkan, lalu dibuat menjadi laporan. Yang ketiga ada output. Output adalah hasil dari pengolahan data. Bentuknya bisa laporan, grafik, tabel, atau informasi lain yang dibutuhkan pengguna. Keempat, teknologi. Ini mencakup komputer, printer, jaringan, software, dan alat yang membantu sistem itu berjalan. Kelima, database, yaitu tempat untuk menyimpan data. Kalau database-nya rapi, data lebih mudah dicari dan digunakan kembali. Yang keenam, kontrol. Kontrol berfungsi untuk mengawasi sistem agar tidak terjadi kesalahan, kehilangan data, atau penyalahgunaan. Jadi, kalau kita lihat SIM itu tidak bisa berdiri hanya dari satu bagian saja. Percuma sistemnya bagus kalau datanya salah. Percuma aplikasinya canggih kalau penggunanya tidak paham. Percuma laporannya lengkap kalau tidak dipakai untuk mengambil keputusan. Jadi gini, artinya semua komponen harus berjalan bersama. Kenapa SIM penting dalam bisnis? SIM penting karena bisnis itu tidak bisa berjalan hanya dengan perkiraan. Kalau bisnis masih kecil, mungkin pencatatan manual masih terasa cukup. Tapi, ketika transaksi makin banyak, pelanggan makin ramai, dan data makin menumpuk, catatan manual mulai jadi masalah. Nah, di sini SIM mulai membantu. SIM bisa membantu mencatat transaksi, menyimpan data, membuat laporan, mengurangi kesalahan, dan mempercepat pengambilan keputusan. Contoh, toko yang memakai sistem penjualan bisa langsung melihat laporan penjualan harian. Pemilik toko bisa tahu barang mana sih yang laris dan barang mana yang jarang dibeli. Kalau masih manual, pemilik toko harus membuka catatan satu per satu. Itu memakan waktu dan rawan salah. Jadi SIM membantu bisnis menjadi lebih rapi, cepat, dan mudah dikontrol. Dan juga SIM dan tingkatan manajemen. Dalam organisasi, sistem informasi itu digunakan oleh berbagai tingkatan manajemen. Ada low level manajemen, middle level, hingga top manajemen. Low level biasanya membutuhkan informasi yang sifatnya operasional. Contoh, data agensi, transaksi harian, atau stok barang. Kemudian mid level membutuhkan informasi untuk pengawasan dan evaluasi. Contohnya, laporan penjualan bulanan atau laporan kinerja bagian tertentu. Sedangkan top management membutuhkan informasi yang lebih ringkas dan strategis. Contohnya, laporan pengembangan perusahaan, laporan keuangan, atau data untuk menentukan strategi bisnis. Jadi, setiap level manajemen membutuhkan informasi yang berbeda. Tidak semua orang butuh informasi yang sama. Kasir butuh data transaksi, manajer butuh laporan rekap, pemilik usaha butuh gambaran besar untuk mengambil keputusan. Di sini SIM
mempunyai peran yang menyesuaikan juga informasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Tahap pengembangan sistem. Dalam materi yang diberikan oleh Pak Bahtiar, juga dijelaskan tentang tahapan pengembangan sistem atau SDLC, yaitu System Development Life Cycle. Sederhananya, SDLC itu tahapan untuk membuat atau mengembangkan sistem agar tidak asal jadi. Tahap pertama itu perencanaan. Di tahap ini kita mencari tahu masalahnya apa sih. Misal, pencatatan masih manual, laporan sering terlambat atau data sering hilang. Yang kedua, analisis sistem. Di sini kita mencari tahu kebutuhan pengguna. Misalnya pengguna butuh fitur input data, transaksi penjualan, laporan stok atau pendapatan. Tahap ketiga adalah perancangan sistem. Tahap ini mulai dibuat perancangan sistemnya, mulai dari rancangan database, tampilan input, output laporan, sampai ke alur kerja sistem. Tahap keempat yaitu penerapan sistem. Sistem mulai digunakan, perangkat disiapkan, data dimasukkan, dan pengguna dilatih agar bisa memakai sistem dengan benar. Dan tahap kelima yaitu pemeliharaan sistem. Sistem yang sudah berjalan tetap harus dicek. Kalau ada error, diperbaiki. Kalau ada kebutuhan baru, sistem bisa dikembangkan lagi. Kemudian, human error dan komputerisasi. Salah satu masalah yang sering muncul dalam sistem manual adalah human error. Ini bisa berupa salah memilih data, salah menghitung, mencatat ulang dokumen, atau salah mengikuti prosedur. Ini manusiawi karena sejatinya manusia itu bisa lelah dan juga lupa. Dengan komputerisasi ini, risiko kesalahan bisa dikurangi, data bisa disimpan dengan rapi, laporan bisa dibuat lebih baik, dan pencarian data menjadi lebih mudah. Tapi, komputerisasi juga bukan berarti semua langsung sempurna. Kalau pengguna tidak mengikuti prosedur, sistem tetap bisa bermasalah. Kalau data dimasukkan salah, hasil laporannya juga salah. Ada istilah sederhana, garbage in, garbage out. Kalau yang dimasukkan salah, yang keluar juga salah. Teknologi itu membantu, tapi manusia tetap punya peran penting. Nah, di contoh yang saya ambil itu project kemarin, kalau diterapkan pada toko Makin Jaya, sistem informasi bisa membantu proses penjualan dari awal sampai akhir. Misal, pelanggan membeli barang, kasir memasukkan barang ke sistem, kemudian sistem menghitung total harga, otomatis stok barangnya berkurang. Lalu nota atau struk bisa dicetak dan data transaksi tersimpan di database. Dari data itu, pemilik toko bisa melihat laporan harian, laporan bulanan, stok barang, dan barang yang paling banyak terjual. Dengan begitu, pekerjaan toko menjadi lebih cepat dan lebih rapi. Pemilik toko juga tidak perlu membuka catatan satu persatu hanya untuk mengetahui penjualan. Cukup melihat laporan dari sistem. Ini merupakan contoh nyata bagaimana sistem informasi manajemen membantu kegiatan bisnis. Jadi, kesimpulan dari video ini yaitu sistem informasi manajemen adalah sistem yang membantu organisasi atau bisnis dalam mengelola data menjadi informasi yang berguna. C. Membantu pekerjaan menjadi lebih cepat, lebih rapi, mengurangi kesalahan, dan mendukung pengambilan keputusan. Dalam contoh ini, yaitu Toko Makin Jaya. SIM bisa digunakan untuk mencatat transaksi, mengelola stok barang, membuat laporan penjualan, dan membantu pemilik toko memahami kondisi usahanya. D.
SIM bukan hanya tentang komputer atau aplikasi. SIM adalah gabungan dari manusia, data, teknologi, prosedur, dan proses kerja yang saling terhubung. Dengan adanya SIM, bisnis tidak hanya berjalan berdasarkan perkiraan, tapi berdasarkan informasi yang jelas. Sekian review dari saya tentang sistem informasi manajemen. Terima kasih.